banyak masyarakat yang menyampaikan kepada saya belum pantas lah, masih muda lah segala macam. Iya, Tapi itu saya jadikan sebuah motivasi kepada saya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Deti Mufiana di Ruang Cerita. Hari ini saya kedatangan salah satu narasumber kaum milenial hebat nih, di usianya yang relatif lebih muda, sudah bergabung di dunia politik. Beliau adalah Vicky Bahtiar, anggota DPRD Kota Tanjung Pinang. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bang Vicky. Salam Kak. Sehat? Alhamdulillah baik. Kakak bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Gimana Bang kegiatan nih selama masa pandemi? Masih berjalan seperti biasa atau gimana? Alhamdulillah berjalan, tapi ya itu dia, kita terkendalanya masih kegiatan kita berjalan tapi masih menjalankan protokol kesehatan ya. Tetap berjalan ya. Cuma terkendalanya nggak terlalu efektif ya. Benar. Di usia muda sudah bergabung di dunia politik. Pertama kali duduk di dunia politik usia berapa sih Bang? Di usia 23 tahun. 23. Saya izin nih Kak Ya, siapa? Deti. Kak Deti, saya izin nih buka masker. Iya, benar. Alhamdulillah kemarin sudah rapid, asal non reaktif. Jadi biar enak, nggak enak juga sih pakai masker, cuman karena untuk kesehatan kita sama-sama jadi pakai masker. Pertama kali duduk di dunia politik usia berapa Bang? Di usia 23 tahun, alhamdulillah. 23 tahun sudah pertama kali dilantik. Pertama kali terjun ke dunia politik, alhamdulillah ditakdirkan terpilih menjadi anggota legislatif di DPRD Kota. Pertama kali langsung terpilih. Alhamdulillah. Pertama kali di. Boleh nggak Bang diceritakan sedikit aja gimana sih sampai bisa nih duduk di DPRD Kota Tanjung Pinang nih? Gini sih Kak Det, saya sebenarnya tidak ada cita-cita sebagai anggota legislatif. Oh gitu. Jadi dulu masih masa saya sekolah, saya itu bercita-citanya menjadi pegawai negeri malahan. Iya. Cita-cita memang kaum milenial zaman sekarang masih seperti itu Bang? Iya, pegawai negeri. Jadi saya lulus SMA itu saya ikut tes IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Tetapi 2 kali saya ikut tes, 2 kali pula saya tertinggal kapal yang sudah berlayar. Tapi itu semua tidak membuat saya menyerah. Hanya saya kuliah dan menjalankan bisnis kecil-kecilan. Sampai akhirnya saya memutuskan terjun ke dunia politik. Alhamdulillah, kedua orang tua saya, keluarga, mensupport saya di terjun dunia politik itu. Terus berarti apa nih yang terpikir nih, yang memang gagal nih untuk masuk di pegawai nih, langsung terpikir untuk kayaknya pengen aja lah di dunia politik nih. Kegagalan itu jadikanlah awal dari kesuksesan saya, kesuksesan kita. Jadi walaupun saya gagal di pegawai negeri, artinya takdir saya bukan di situ. Jadi saya sangat yakin dan percaya takdir Allah SWT itu merupakan takdir yang terbaik buat kita. Sampailah saya terpilih menjadi anggota legislatif saat ini. Berarti langsung terpikir untuk kayaknya mungkin takdirnya pinginnya ke politik aja lah nih, berorganisasi nih. Ya betul. Jadi pertama sebagai anak muda nih, sebagai anak muda saya menginginkan dicetak dan dididik dari awal agar supaya kedepannya kita ini sebagai anak muda tidak menjadi penonton, khususnya dalam pembangunan Kota Tanjung Pinang, dalam menyuarakan suara masyarakat Kota Tanjung Pinang, memberikan kontribusi yang baik untuk pemerintahan dan Kota Tanjung Pinang kita cintai. Oleh karena itu saya terjunlah ke dunia politik. Berarti saat pertama kali Bang Vicky itu otomatis ada kampanye ya? Pastinya, turun ke pasti. Sebelum dipilih ini pasti turun ke masyarakat. Pastinya. Pernah nggak sih Bang terdengar nih dari masyarakat nih kalau kayaknya ini masih muda nih, kayaknya belum pantas nih berpolitik nih. Pernah nggak sih Bang terdengar kayak gitu? Banyak ya. Karena waktu itu saya masih belum selesai kuliah. Masih belum selesai kuliah S1 saya. Karena saya S1 saya juga telat waktu itu. Karena masih nganggur setahun saya di Jakarta di Bursa Efek Indonesia. Banyak masyarakat yang menyampaikan kepada saya belum pantas lah, masih muda lah segala macam. Tapi itu saya jadikan sebuah motivasi kepada saya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sebagai anak muda. Karena memang kita ketahui anak muda ini takut dalam melangkah untuk lebih maju ke depannya lebih baik lagi. Jadi
dari cibiran, dari perkataan-perkataan yang tidak baik kepada saya itu menjadikan saya salah satu motivasi kepada saya lebih semangat, tapi jangan kita down, tapi lebih semangat kita untuk melangkah ke depan. Memang karena, motivasi untuk ya maju betul, ya Bang. karena hidup itu Kak Deti pasti banyak cobaan, rintangan itu pasti ada. Semakin besar rintangan yang kita hadapi, semakin besar kita harus menghadapi cobaan itu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya hal tersebut. Sama nih, hidup ini ada orang baik, ada orang jahat. Tinggal kita memilih, Kak Deti mau jadi orang jahat atau mau jadi orang baik. Atau di tengah-tengah. Atau di tengah-tengah, tapi nggak mungkin di tengah-tengah. Kalau mau jadi orang baik, lakukanlah ini. Kalau jadi orang jahat, ya lakukanlah ini. Jadi ya kita nih sebagai anak muda, kita mau maju atau tidak? Mau maju ya kamu lakukan ini. Nggak mau maju ya udah di rumah aja. Gitu. Santuy kata anak muda. Santuy. Gitu sih Kak. Ya, jadi setelah duduk di dunia politik nih, pertama kali langsung terpilih menjadi anggota DPRD Kota Tanjung Pinang. Apa sih tanggapan keluarga, Bang? Alhamdulillah sih Mbak. Tanggapan keluarga saya, orang tua saya mensupport ya. Malah bangga kepada saya karena kadang dalam segi kemampuan banyak yang dari saya, tapi takut gagal itu, kemauannya kurang. Dan alhamdulillah saya dengan bangga bisa terpilih karena berkat doa dan dukungannya orang tua juga dan masyarakat, saya terpilih jadi DPRD Kota Tanjung Pinang. Memang tidak dipungkiri orang tua itu merupakan bagi saya jimat terbaik. Jimat terbaik karena restu orang tua itu sangat berperan besar bagi kita. Karena ketika orang tua itu tidak merestui kita, agak susah kita mencapai tujuan impian yang kita ingin. Berarti memang doa kedua orang tua itu salah satu jalan awal. Ya, Bang Fikri bisa duduk menjadi anggota DPRD. Siapa sih Bang sosok yang menjadi panutan Abang atau inspirasi Abang nih? Otomatis kan nggak mungkin nih tiba-tiba pengen nih langsung jadi duduk di dunia politik. Pasti ada nih sosok inspirasi atau dulu waktu masih sekolah pernah nih nggak gabung nih. Jadi sebenarnya dari dulu pun saya kurang berorganisasi sih sebenarnya. Tapi saya selalu ikut orang tua saya. Dulunya juga orang politik. Jadi dulu saya masih SMP itu sering ikut beliau turun ke masyarakat, terjun ke masyarakat, sosialisasi. Sampai saya juga membawa sembako, tenteng. Jadi udah tahu nih di lapangan seperti apa. Oh, jiwanya udah tumbuh dari kecil sebenarnya. Cuma tidak ada keinginan. Waktu itu belum ada keinginan terjun ke dunia politik. Masih berpikiran pengen jadi pegawai negeri waktu itu. Itu dalam perjalanan waktu. Jadi sosok panutan saya itu ya orang tua saya, Umi dan abah saya. Mereka lah yang merupakan sosok bagi saya, panutan saya, karena Umi saya bagi saya merupakan sumber kematangan jiwa saya. Kalau abah saya merupakan sumber kematangan, ketajaman pikiran saya. Mereka berdua tidak pernah henti-hentinya, selalu mengumandangkan doa untuk saya. Siang, malam, sepi, diam, selalu mengumandangkan doa untuk saya. Untuk kebaikan saya, untuk kesuksesan saya, untuk kesejahteraan saya, dan untuk orang-orang yang mereka cintai. Sampailah sekarang ini saya menjadi DPRD Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah termuda di Kota Tanjung Pinang. Kalau provinsi saya belum tahu nih termuda. Sepertinya di Provinsi Kepulauan Riau, Abang tetap termuda nih Bang. Tahu juga nih, saya belum bisa mengingatkan. Sepertinya, iya benar. Jadi Kota Tanjung Pinang, alhamdulillah saya termuda di Kota Tanjung Pinang. Setelah duduk di DPRD Kota Tanjung Pinang, otomatis untuk pergaulan sehari-hari tetap bergaul dengan teman-teman ya Bang? Masih Kak. Apa nggak sih perbedaan antara nih yang memakai atribut DPRD ketika bergaul? Ada nggak perbedaan dari teman-teman Bang? Nggak ada sih Kak. Jadi kalau ngumpul dengan teman-teman sekolah dulu ya kita flashback cerita masa lalu. Teman yang saya sudah angkatan laut gitu kan, yang sudah angkat polisi, saya juga sebagai anggota legislatif. Itu ketika ngumpul kami no profile. Jadi canda gurau, eje-eje itu ya? hal yang biasa, malah itu yang kita kangenkan. Jadi pengen lagi balik ke zaman-zaman sekolah dulu. Gitu. Tapi berbeda ketika kita saat posisi bekerja di kantor, kita secara profesional. Gitu. Tapi kita teman datang ke kantor pun kita biasa lagi. Berarti tetap bergaul seperti biasa Bang. Sekarang duduk di komisi berapa sih Bang? Saat ini saya berada di komisi 3. Komisi 3 bagian itu membidangi pembangunan dan infrastruktur. Jalan, diseminasi dan di Kota Tanjung Pinang. Di Kota Tanjung Pinang.
setelah duduk di DPRD nih Bang, ada nggak sih senioritas dan junioritas di dalamnya Bang? Misalnya nih, yang saya bilang tadi nih, kayaknya masih belum pantas nih memberikan pendapat nih karena dinilai masih tergolong muda. Ada nggak Bang? Senioritas dan junioritas itu pasti akan ada dimanapun. Tetapi berbeda kita berbicara, kita sebagai anggota legislatif, yang mana tujuan kita sama, tidak terpecah belah, tujuan kita sama-sama mengedepankan suara masyarakat dan untuk pemerintahan dan Kota Tanjung Pinang yang kita cintai ini. Ketika forum besar, perdebatan, beradu argumen itu hal yang biasa. Jadi di lembaga kita tidak ada lagi senior dan junior. Karena kita masing-masing berbeda politik, berbeda parpol dan berbeda juga tujuan. Karena masing-masing parpol itu punya tujuan masing-masing. Berbeda argumen, berdebat itu hal yang biasa. Saya yang muda dan juga yang lebih tua. Tapi ketika keluar dari forum rapat besar itu, saya kembali lagi sebagai anak yang lebih muda di lembaga tersebut. Saya harus lebih takzim kepada yang lebih tua, seperti itu. Berarti memang ada senioritas, cuman ya bagaimana memposisikannya. Apa kendala tersulit Bang setelah Abang duduk di DPRD ini Bang? Terkendalanya sih Kak Det, ya kita gimana ya, waktu dan juga kita banyak juga masyarakat, keinginan masyarakat tidak dapat kita penuhi. Ya kita ketahui bahwa anggaran juga terbatas dan kita juga punya kegiatan lain waktu. Tapi pada intinya, pada dasarnya saya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi saya mohon maaf juga bagi masyarakat mana tempat yang belum saya penuhi keinginannya begitu. Tapi sambil proses ya, apalagi saya ini kan masih setahun lebih ya Mbak, kayak setahun lebih masih agak ada waktu untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, keinginan masyarakat dapat terpenuhi. Oh, berarti ketika terjun di lapangan apa nih Bang? Pernah nggak sih ketika Abang melakukan reses di masyarakat, keluhan-keluhan masyarakat yang disampaikan ke Abang apa aja nih Bang? Keluhan masyarakat ya pastinya banyaknya infrastruktur yang belum memadai, yang masih banyak belum baik ya. Kita di Tanjung Pinang memang infrastruktur. Yang penting infrastruktur dasar itu yang paling penting buat kita ya. Dan juga masyarakat banyak curhat kepada saya masalah pelayanan yang kurang baik, pelayanan publik ya, di pemerintahan. Saya nggak sebut di mana nih, tapi iya, pelayanan publik, intinya pelayanan publik kurang baik kata mereka. Kenapa? Kita coba kita melihat di perbankan. Perbankan itu kan sama juga ya, pelayanan publik. Iya, ya. Tetapi walaupun sore pun, customer terakhir pun dia sudah capek, letih, tetap melayaninya dengan sebaik mungkin, tetap murah senyum, ditanyakan apa maunya, apa tujuannya kan gitu kan. Tapi itu dia, di pemerintahan kurang baik, masyarakat yang banyak sampaikan kepada saya. Itu artinya menjadi catatan untuk pemerintah Kota Tanjung Pinang ke depannya bagaimana membenahinya supaya pelayanannya lebih baik, dan sama halnya dengan perbankan. Gitu. Berarti memang iya sih, kalau untuk di swasta memang saya lihat sendiri lebih memang baik, ya? Memang sistem pelayanannya lebih baik. Ya kan, tahu iya, betul. Jadi menurut Bang, salahnya di mana nih Bang? Kalau sistem pelayanannya seperti itu Bang? Ya gimana ya, menurut saya kembali ke diri sendiri. Kita ketahui bahwa gaji kita pun juga dari masyarakat kan? Iya benar. Dan sama halnya juga dengan perbankan. Perbankan juga gajinya dari mana? Kalau bukan konsumen, sama juga. Jadi introspeksi diri saja. Niatkan aja untuk pelayanan yang memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Gitu. Tadi yang Abang singgung, Abang sudah hampir 2 tahun ya, 1 tahun. Setahun lebih lah. Setahun lebih di DPRD. Setahun 3 bulan, 4 bulan. Apa yang sudah dibenahi Bang dari Kota Tanjung Pinang ini? Alhamdulillah, waktu kampanye lalu saya memang tidak pernah janji Mbak, tak pernah berjanji karena saya takut kualat kalau berjanji tak dapat terpenuhi. Tapi alhamdulillah ada beberapa tempat yang sudah saya bangun dengan kebijakan saya, seperti gapura, drainase. Oh, gapura? Alhamdulillah, drainase, terus sebenarnya jalan, banyak. Sudah beberapa tempat saya realisasikan. Ya paling tidak kan kita ini kan beramal bukan dari finansial saja. Alhamdulillah saya saat ini menjabat sebagai anggota legislatif
paling tidak mempunyai kenangan. Ketika saya tidak menjabat lagi sebagai anggota dewan, paling tidak satu saat nanti, oh iya dulu Gapura ini perjuangan saya. Paling tidak itu sebuah amal saya nantinya gitu. Tapi memang masih banyak tempat yang belum dapat terrealisasikan karena itu dia terkendala dengan anggaran. Insyaallah apalagi semenjak pandemi ini. Pandemi ini. Jadi insyaallah ke depan kita pelan-pelan paling tidak di dapil saya kayak dapil saya di Kecamatan Bukit Bestari. Bukit Bestari ya. Dapil 3. Dapil 3 ya. Ini Bang, kemarin ada isu nih tentang badut yang ada di jalan-jalan Kota Tanjung Pinang nih Bang. Kemudian dilakukan penangkapan oleh Satpol PP Bang. Ya. Gimana nih Bang tanggapan Bang Vicky? Kalau saya ya sebenarnya tidak jadi masalah sih sebenarnya badut itu karena kan apa ya? Pasti banyak pro kontra nih. Pro kontra pasti, dari masyarakat nih. Pasti hidup itu pasti pro kontra itu pasti ada. Jadi kalau bagi saya badut itu kan sebenarnya mencari nafkah. Ya, kita nggak tahu nih badut itu bekerja untuk siapa. Kan mungkin di rumah ditinggallah anak dan istrinya atau untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang masih kecil. Mungkin kita nggak tahu nih. Tinggal saja kita. Ya mau kasih silakan, yang mau tidak, yang tidak mau kasih ya tidak jadi masalah kan. Dia juga tidak memaksa badut itu. Cuman bagaimana cara membenahi. Jadi ketika pemerintah itu juga menertibkan badut itu harus memikirkan kedepannya apa yang harus kita lakukan biar supaya tidak atau memikirkan tempat di mana selain di jalan kali ya Bang ya. Memberi suatu ruang lah pekerjaan atau inilah. Jadi kan paling tidak ada solusi ketika bertindak kan gitu. Gitu sih kan. Jadi bagusnya gimana tuh Bang kalau dari Abang nih? Bagus menurut saya karena masih belum mengganggu. Biarkan saja badut itu di lampu merah. Kan ini kan nggak mengganggu ya, masyarakat. Malah kebanyakan malah anak-anak itu terhibur termasuk adik saya malah terhibur dia ketika ada badut menunggu lampu merah yang cukup lama terhibur. Kadang ya dia aja ngasih, ya kan kembali ke kita mau ngasih atau tidak ya tergantung kita. Yang penting dia tidak mengganggu. Apalagi kita tahu masa-masa sekarang ini pandemik banyak kita kehilangan pekerjaan, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, mencari pekerjaan juga sangat susah. Itu jadi catatan buat pemerintah bagaimana solusinya buat bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Itu sih. Ada lagi nih Bang, setelah Abang duduk nih di periode 2019 hingga 2024 bakal mencalonkan lagi nggak Bang di periode selanjutnya? Insya Allah saya akan mencalonkan lagi apabila saya diberi umur yang panjang, masih diberikan rezeki, dan Insya Allah saya akan masih maju ke depannya. Masih panjang perjalanan ya Bang. Kita nggak tahu nih ya. Sekarang saya mungkin itu dia. Mungkin sekarang nih kita jadi makmum, ke depan kita harus jadi imam. Sekarang saya jadi anggota legislatif, tapi ke depan kita nggak tahu. Saya jadi wali kota kita nggak tahu. Tapi cita-cita saya tinggi, karena mimpi itu kan cita-cita itu kan tak bayar, masih belum bayar kan. Cita-cita aja agak tinggi-tinggi kan gitu. Generasi milenial yang mantap Bang. Gimana Bang tanggapan orang tua nih ketika beda partai? Oh ya, orang tua saya di PAN. Saya di PKB, Bang. Analoginya begini Kak Deti, kita tujuan kita sama nih ke pasar. Kak Deti pakai sepeda motor roda 2 merek Yamaha, saya roda 2-nya merek Honda, berbeda merek, tapi tujuan kita sama nih. Goalsnya sama ya? Sama ya ke pasar. Jadi itu intinya. Partai itu sebagai kendaraan, contohnya sebagai kendaraan. Dan kenapa saya memilih partai PKB karena sesuai dengan harapan saya, dan saya juga sangat mencintai Gus Dur ya, Gus Dur. Dan dulu kita ketahui bahwa pendiri PKB ini merupakan perintis lahirnya reformasi dan demokrasi. Ketika reformasi di Orde Baru berubah wujud menjadi era demokrasi, orang-orang yang mempunyai jiwa demokrasi yang sangat tinggi lah, terakhirlah demokrasi itu. Sampai akhirnya orang-orang itu duduk bersama keluarga besar, para ulama, Nahdlatul Ulama, dan membentuk sebuah partai. Dan lahirlah partai ini, Partai Kebangkitan Bangsa yang saya cintai ini pada tanggal 23 Juli 1998 gitu. Itu salah satu saya kenapa memilih Partai Kebangkitan Bangsa ini. Bang, sedikit nih Bang menanggapi hal-hal sensitif nih tentang isu dari dinasti politik, tentang mungkin
orang tua yang sudah duduk di DPRD, kemudian anaknya juga duduk di DPRD. Gimana Bang tanggapannya Bang? Ada pepatah yang menyampaikan buah itu tidak akan jauh dari pohonnya. Jadi peran orang tua itu berperan besar bagi kita. Jadi bisa saja 70% itu karena peran orang tua, 30%-nya tergantung kitanya mau tidak mau. Walaupun orang tua kita minta kita sebagai anggota dewan, tetapi tidak ada keinginan dari kita sendiri, nggak akan jadi, nggak akan terrealisasikan. Walaupun orang tua saya presiden pun sekalipun, tapi saya tidak ada kemauan, tidak berusaha dengan sendirinya, tidak bisa juga tercapai tujuan itu. Jadi orang tua itu bagi saya itu dia, umi saya sumber keyakinan jiwa saya, orang tua laki-laki saya, abah saya itulah sumber kematangan pikiran saya. Dari mereka berdua lah saya banyak belajar. Hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai saya sekarang jadi anggota legislatif. Jadi kita tidak mungkiri para orang tua itu sangat besar kepada kita. Jadi isu yang memang menanggapi hal-hal itu ya. Ya, dengar gimana nih Bang? Itu ya, karena itu dia saya bilang hidup itu kan pro dan kontra itu hal yang biasa. Wajar ya. Ada yang jadi saya ini juga sudah siap kayak sudah siap disanjung, sudah siap dijatuhkan, sudah dicibis, sudah dibanggakan, sudah siap semuanya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ya. Kita pun kayak maaf, kakak juga sekolah dulu karena orang tua kan. Saya juga kena orang tua. Jadi orang tua itu sangat berperan besar bagi kita. Kalau kita restu orang tua itu sangat baik kepada kita. Ketika orang tua itu tidak restu dengan apa yang kita inginkan, nggak akan terrealisasikan. Saya percaya itu. Contohnya saya dulu gitu. Jadi dulu kan cerita sedikit. Dulu waktu kepegawaian itu, yang saya ikut tes IPDN itu, umi saya nggak setuju. Berarti memang doa orang tua itu. Jadi dulu umi saya nggak setuju. Jadi kan orang tua saya kan backgroundnya sebelum politik juga usaha. Jadi orang tua saya itu juga menginginkan saya itu melanjutkan bisnis lah. Biar adik-adik saya yang karena ada cita-cita yang jadi dokter, ada juga cita-cita yang jadi polisi. Biarlah saya di wira swasta. Tapi itu dia tetap kemauan saya di pegawai tetap kokoh. Ya udah orang tua saya lanjutkan dulu lah, berjalan lah. Tapi itu dia karena mungkin awal saya tidak menyalahkan orang tua, tapi mungkin itu dia restu ya. Restu orang tua benar, restu orang tua. Berbeda ketika saya terjun ke dunia politik. Alhamdulillah kedua orang tua saya langsung merespon dengan baik. Jadi ibaratnya 4 jempol lah gitu untuk saya gitu, lanjutkan gitu. Alhamdulillah terpilih saya jadi anggota dewan termuda. Jadi ketika Bang turun di lapangan nih Bang, otomatis kan pasti ada teman-teman nih yang seusia nih. Ketika Bang reses di lapangan, ketika ketemu sama teman-teman gimana Bang? Tetap profesional sebagai anggota dewan atau gimana nih? Ya kalau ketemu teman kita biasa saja menyikapi sikap kita, perilaku kita biasa. Tapi kan etika lebih berbeda. Ketika face to face dengan teman dengan masyarakat yang banyak kan berbeda nih Mbak etika. Jangan pula kita samakan ketika face to face berdua dengan masyarakat yang banyak kan berbeda. Etika kita harus inilah. Bercanda pun jangan kelewatan karena kan kita ketemu teman-teman dulu. Kanak-kanakan kita keluar, walaupun kita sebagai pejabat gitu kan, ya gitu loh ini. Ini Bang terakhir Bang sebelum penutup nih, boleh nih berikan pesan nih untuk generasi milenial sekarang nih agar bisa jadi seperti Abang Bu contohnya? Ya. Ya alhamdulillah saya terpilih jadi anggota dewan ini kan masih muda, masih dibilang muda ya. Itu salah satu contoh bahwa kita ini muda, bisa kok. Intinya ada kemauan. Ketika ada kemauan pasti ada jalan. Jadi jadikanlah kegagalan itu sebuah awal dari kesuksesan kita. Anak tangga untuk meraih kesuksesan itu. Jadi kita harus optimisme bahwasanya ke depan saya harus lebih baik daripada hari ini. Kita sekarang mungkin menjadi makmum, tapi ke depan kita harus menjadi imam. Itu prinsip saya. Tak akan pula kita jadi makmum terus. Pasti kita harus ke depan menjadi apalagi laki-laki kan imam. Jadi kita nih sebagai anak muda pertama haruslah proaktif. Jangan menunggu bola, tapi jemputlah bola tersebut. Kedua, berani mengambil sebuah risiko, keluar dari zona nyaman. Gagal jadikanlah awal kesuksesan kita. Karena saya juga dulu pernah gagal di yang tadi saya cerita sama kakak, pernah gagal di kepegawaian, terus gagal di bisnis juga pernah. Tapi itu awal dari sebenarnya awal dari kesuksesan kita. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Jangan pernah menyerah. Terus yang terakhir berinovasi. Anak muda ini harus berinovasi.
Karena ke depan kita tahu semakin ketat nih persaingan, kita harus bisa menciptakan inovasi baru ke depannya. Dan terakhir, pelaut itu tangguh bukan karena lautannya tenang, tapi beliau tangguh, pelaut itu tangguh karena cobaan yang datang, gelombang, badai, batu karang dan segala macam. Ya, terima kasih Bang Vicky atas waktunya. Kapan kita ada kesempatan, insya Allah saya undang lagi Bang di ruang cerita. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.